Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa 'ilman la yanfad wa murafaqata nabiyyika fi jannati khuldin. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq innahu la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif 'anna sayyi'aha innahu la yasrifu anna sayyi'aha ila ant. Allahumma ij'alna mimman idza u'tiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Qala Allah Ta'ala fi suratil A'raf, falanas'alanna alladhina ursila ilayhim wa lanas'alanna al-mursalin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, falanas'alanna alladhina ursila ilaihim, sungguh-sungguh kami pasti akan menanyai umat-umat yang telah diutus Rasul kepada mereka. Walanas'alanna al-mursalin, dan kami juga betul-betul sungguh-sungguh akan menanyai para rasul-rasul tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang keadaan sebelum manusia masuk surga atau masuk neraka. Semuanya harus selesai dulu, semuanya harus diselesaikan perkara mereka. Inti dari kehidupan kita adalah antara Nabi dan umatnya. Jadi manusia itu dibagi dua, para Nabi dan umatnya. Para Nabi dan umatnya. Nabi pertama Nabi Adam, Nabi terakhir Nabi Muhammad, sisanya umatnya. Sisanya umat para Nabi tersebut. Nah, ayat ini kita akan jelaskan dengan satu riwayat dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yud'a Nuhun yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat Nabi Nuh akan diinterogasi, akan dipanggil. Siapa yang manggil? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayaqul, maka Nabi Nuh menjawab, labbaika wa sa'daika ya Rabbi. Labbaika wa sa'daika ya Rabbi. Saya datang sepenuh hati dan dengan sukacita, wahai Tuhanku. Siap. Kalau bahasa kita siap. Labbaika wa sa'daika ya Rabbi. Fayaqul, kemudian Allah langsung tanya langsung pada intinya, hal ballagta, kamu udah ceramah, kamu udah sampaikan, kamu sudah selesaikan tugasmu, risalah Allah sudah semua disampaikan. Hal ballagta, dari kiamat. Ya, kalau dulu Nabi Muhammad sebelum meninggal pas haji wada ngituin umatnya dulu. Jadi haji wada itu perkumpulan terbesar umat Islam. Ya, walaupun nggak semuanya hadir sih, ada yang di rumah yang bisa naik haji, yang ada yang tua di Madinah, di Taif begitu ya. Ya, Nabi sebelum meninggal, karena Nabi udah tahu tugas sudah mau selesai. Ayat Quran pun setelah itu ya tinggal beberapa ayat saja yang berhubungan dengan hukum halal haram sudah. Jadi Nabi mengumpulkan sahabat ketika haji wada, hal balagtu, wahai hadirin, sahabat-sahabat, aku udah sampaikan semua belum?
Fayaqulun na'am. Para sahabat mengatakan, ya sudah. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma fashhad. Kemudian sambil nunjuk ke langit. Jadi nunjuk ke langit itu nggak apa-apa Pak, boleh. Demi Allah nunjuk. Allah itu maha tinggi. Ya. Taib. Rasulullah yang ajarin, bukan ajaran siapa-siapa, itu ajaran Rasulullah. Makanya Nabi kalau khutbah Jumat begini. Ini isyarat ketika kita berdoa. Makanya nanti sebagian ulama kapan jarinya digerak itu ketika berdoa nyebut Allah. Nah gitu. Nanti kan secara umum sholawat mulai pertama sampai terakhir itu doa semua juga ada doa zikir. Akhirnya bergerak dari pertama sampai terakhir. Sebagian ulama tetap mengajukan menggerakkan seperti itu. Sebagian ketika nyebut Allah saja, sebagian ketika asyhadu alla ilaha illallah mulai diangkat. Jadi ini menunjukkan ketauhidan ya, dan doa. Jadi Nabi khutbah Jumat pernah berdoanya seperti begini. Di situ betul, bukan aliran sesat yang doa begini. Justru yang begini sebagian ulama melarang. Kalau lagi khutbah Jumat kecuali doa minta hujan setinggi-tingginya. Oke. Nah, kalau lihat Nabi menunjuk ke atas, Allahumma fashhad, ya Allah saksikan saya sudah sampaikan. Jadi sebelum nanti ditanya, ya Rasulullah ngecek dulu udah disampaikan. Sahabat mengatakan sudah. Rasulullah tak menyembunyikan syariat Islam. Ya. Nah, jadi Nabi Nuh alaihissalatu wassalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan diinterogasi. Hal balagta fayaqulu na'am. Sudah wahai Allah, sudah. Kenapa Nabi Nuh yang Rasulullah sampaikan ceritanya? Karena Nabi Nuh itu Rasul pertama. Ya, Rasul yang paling inti setelah Nabi Adam. Kenapa? Karena manusia itu sudah melakukan dosa paling besar, yaitu kesyirikan. Jadi sebab Rasul pertama diadakan itu karena apa? Karena manusia sudah betul-betul melenceng dari sesuatu yang inti, itu dari tauhid. Ya, ketika Nabi Adam, anak-anaknya, cucu-cucunya itu ada kemungkaran, kemaksiatan itu ada, cuma kesyirikan belum ada. Nah, jadi kesyirikan itu baru muncul, ya, yang mana Nabi nanti diutus di situ. Ya, ketika ada orang-orang soleh yang sudah meninggal, saya ulang-ulang terus, mungkin Ustaz terus dia sampai capek dengannya. Tidak apa-apa. Ada Wadun, Yaguth, Suwa, Ya'uq, Nasr. Wadun, Yaguth, Suwa, Ya'uq, Nasr. Nama orang yang dulu kira Wadun, kalau kita apa ya? Suwa, Yaguth, kalau kita Agus. Ya tidak tahu nama orang soleh zaman dulu, mungkin ada artinya itu, bahasanya bukan bahasa pasar, bukan bahasa Jawa. Itu nama orang soleh dulu, ada namanya Wadun, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr. Yang saya sudah sampaikan sedikit ya. Sekarang ada seorang dai asal Tunis kalau nggak salah. Itu dakwah di pedalaman Afrika itu mayoritas itu orangnya itu nyembah patung semua. Nanti patungnya dikasih nama Wad. Padahal dia nggak kenal apa-apa. Udah turun-turun nenek moyangnya katanya ini pokoknya namanya Wadun. Subhanallah. Kesyirikan itu betul-betul disebarkan oleh setan ke pedalaman kemana-mana semuanya. Dan itu fakta. Nah, jadi kemudian Nabi Nuh mengingatkan jangan berlebihan ya, mengikuti mereka. Mereka sudah bukan pada tatanan berlebihan, sudah dinyatakan Tuhan. Wa qalu la tadaruna alihatakum wa la tadaruna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Jangan tinggalkan, pokoknya mau sesat. Padahal Nabi Nuh sama mereka ini satu keturunan juga, keturunan Nabi Adam. Cuma mereka sudah meleset, ya. Waddunya sudah lama meninggal. Itu generasi yang menyalahgunakan waddun itu, ya. Dalam beberapa riwayat Ibnu Abbas tempat mereka dulu berzikir, jadi dibuat patungnya. Ada yang mengatakan kuburnya, ya. Tapi rata-rata di mana-mana itu kubur. Asal mulanya seperti Lata di Taif itu dulunya kubur orang soleh yang suka ngasih makan orang soleh banget. Dibuat monumennya, akhirnya mereka berkumpul di situ. Lama-lama dijadikan Tuhan. Maksudnya apa?
Dia meyakini dia itu punya sesuatu sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesyirikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh dan datang Nabi Nuh full time dakwah 1000 tahun kurang 50. 1000 tahun kurang 50. Ya 950 tahun. Itu lambang keseriusan. 950 tahun mengingatkan umatnya agar terhindar dari dosa kesyirikan itu. Itu betul-betul. Nah, sampai suratnya kan ada sendiri Pak. Surat An-Nuh sampai Nabi Nuh ketika dakwah itu, saya udah siang malam sembunyi-sembunyi terang-terangan, malah diejek-ejek, dibully. Ya umatnya itu pakai bajunya diangkat kayak cetak bola tuh, kalau main bola kan bajunya ditaruh di situ, ada yang kupingnya dimasukin telunjuk, ya. Pokoknya betul-betul dibully Nabi Nuh alaihi wasallam, apalagi oleh para pembesar-pembesar di masa itu. Apalagi yang mengikuti Nabi Nuh gak banyak, apalagi Nabi Nuh yang ngikutin orang miskin. Wa man taba'a ilahum aradiluna badiyar ra'yi, yang ikut kamu, follower kamu cuma orang bodoh, ya orang-orang rendahan, otaknya gak cerdas-cerdas, bukan saintis lah, bukan pemikir, pokoknya begitu. Tapi Nabi Nuh tetap sabar. Itu lambang kesabaran dalam berdakwah 950 tahun siang malam, ya, lailan wa nahara, sirran wa jahra, ya, siang malam, sembunyi-sembunyi, terang-terangan, pokoknya betul-betul full dalam berdakwah. Itu. Tapi udah begitu dikatakan kepada umatnya, fayuqalu li ummatihi, umatnya dipanggil, Rene, sini umatnya Nabi Nuh. Allah mau tanya kepada umatnya Nabi Nuh, hal balaghakum, apakah udah ceramah, sudah sampaikan, sudah berikan, sudah nasihati ajaran Allah dan sampaikan belum kepada kalian? Apa Pak jawaban umatnya? Fayaqulun, jawaban umatnya, ma atana min nadhir, ma atana min nadhir, mana ada, enggak ada yang memperingatkan kita, no messenger, enggak ada pesan, enggak ada pembawa pesan, enggak ada nabi rasul, ada. Kira-kira yang betul coba, Nabi Nuh atau umatnya? Kira-kira, nggak usah kira-kira, yakin, ya, yang betul Nabi Nuh, yang bohong umatnya. Bayangin Pak, satu kampung, ya, kebanyakan umat Nabi Nuh mengatakan Nabi Nuh itu bohong, dibully lagi. Jadi kebiasaan suka membuli, kebiasaan benci kepada kebenaran itu ternyata kalau udah sampai ubun-ubun itu kebawa sampai mati. Dibangkitkan masih gitu lagi wataknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabat qaumun Nuhin al-mursalin. Ya, kaumnya Nuh mendustakan para rasul. Saya ulangi, apa yang dilakukan oleh Islam itu sudah betul dan memang itu. Jadi rukun iman itu bukan beriman kepada satu rasul, tidak boleh. Ya, harus kepada semua rasul. Makanya al-imanu an tu'mina billah, kita harus beriman sama Allah. Allah itu satu, esa, nggak boleh kita syirik, titik, nggak ada koma. Terus an tu'mina billah, kemudian wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, ya, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasul, ya, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasul yang bawa kitab itu atau bawa ajaran itu. Enggak boleh saya beriman kepada Nabi Muhammad tapi enggak beriman kepada Nabi Isa, Nabi Daud, itu bukan Islam. Atau saya beriman kepada Nabi Isa, Nabi Musa tapi enggak beriman kepada Muhammad, enggak boleh. Seperti orang Yahudi itu enggak percaya kepada Nabi Isa. Nabi Isa itu fix anak enggak jelas. Kalau mereka lihat fix anak gak jelas, bahwa ajarannya sesat, benci banget kepada Nabi Isa. Bahkan sebagian Yahudi mengatakan anak zina. Itu Pak. Apalagi Nabi Muhammad, ada sih sebagian Yahudi mau benarkan, cuma bukan Nabi Yahudi ditanya. Nabi Muhammad itu nabinya Arab karena keturunan Ismail, tapi ajarannya sama dengan kita, tauhid gitu. Tapi gak ngakui juga itu Nabi seluruh manusia, gak beriman juga. Dan itu masih ada sampai sekarang. Kalau kita harus beriman kepada para rasul-rasul. Nah, jadi Nabi Nuh ketika dikatakan seperti itu, kalau kita kaget Pak, ini manusia, ya Allah, manusia jenis ini sudah begini melihat di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa yang ada di dalam hati. Ternyata karakter itu gak berubah. Jadi akhirat itu gak berubah karakter, tapi membongkar
ma fis sudur. Ya, jadi yang apa di dada itu dulunya suka botek terus, dulu suka membuli itu bawa sampai mati. Dulu mengejek Nabi sampai akhirat itu tetap. Subhanallah. Nauzubillah min dzalik. Makanya itu ketika ada orang minta kembali lagi ke dunia, Rabbi zi'u ali amal sholihah, ya Allah berikan aku ke dunia amal soleh, saya mau amal soleh. Karena bohong. Nanti balik lagi gitu lagi. Ya. Makanya sih kalau bisa harusnya sih kalau kita pernah berbuat salah jangan kayak gitu. Memang ada Pak orang habis salah habis itu nggak kembali lagi, Imam Khattab nggak kembali lagi, Khalid bin Walid nggak kembali lagi, Amr bin As dulunya jahiliyah musyrik nggak bisa, begitu bisa. Cuma sebagian manusia begitu itu cuma ngomong doang. Nah, kita yang mana? Mudah-mudahan kita yang kayak Umar Khattab pernah salah nggak mau lagi. Ya, kesalahan nomor satu kesyirikan. Jangan sampai kita nggak mau syirik balik lagi dunia syirik lagi. Seperti itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan itu. Kira-kira Nabi Nuh sangat bersedih. Yang 950 tahun, 950 tahun katanya nggak mana ada yang nggak mau kita. 950 tahun siang malam hidup habis untuk menyampaikan risalah Allah, mana nggak ada. Padahal dulu diejek-ejek. Itulah watak manusia. Sebagai manusia itu akan terbawa sampai akhirat. Kalau suka membuli, suka mengejek, ya suka mendustakan, itu akan sampai kiamat. Jadi seperti itu sebagian manusia. Oh ada manusia begitu, itu sudah ditutup hatinya. Makanya kita itu jangan tinggal di Jumatan. Atau sudah 3 kali tinggal di Jumatan terus tanpa ada alasan, bisa jadi hati kita ditutup. Nauzubillah, stempel. Ya. Kemudian Nabi Nuh seketika ini kata Nabi Nuh udah ceramah, udah sampaikan, kata umat nggak ada, mana ada Nabi Nadir, mana ada belokio kata orang Mesir, belokio rasul nggak ada, nggak ada. Sedih Pak dibilang gitu Nabi Nuh. Terus Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada Nabi Nuh, hal yashhadu laka, adakah yang menjadi saksi kamu Nuh? Subhanallah. Nah ini saya ingin di sini. Nah ini peran bapak-bapak yang mudah-mudahan jangan murtad kita semua, amin. Ini peran. Makanya ini yang saya sampaikan sebetulnya intinya status kita sebagai umat yang satu ini. Nabi ini udah bingung Pak. Umatnya satu kampung begitu mengatakan yang nggak beriman tentunya, dan itu mayoritas loh Pak nggak beriman. Yang beriman itu ma'anu illa qalil, yang beriman sedikit. Itu sedikit lawan banyak kalah Pak. Ya kan? Kalah. Kemudian man yashhadu laka, siapa yang bisa menjadi saksi kamu wahai Nuh? Fayaqul, kata Nabi Nuh, Muhammadun wa ummatuhu. Wah itu kayaknya udah ada kontek-kontekan lah antara Nabi Muhammad dengan Nabi Nuh. Bukan sekedar itu, ya sudah Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan, ya sudah Allah wahyukan kepada siapa? Allah wahyukan kepada siapa? Kepada Nabi Nuh. Nanti kalau ada kasus ini ada saksi kunci aman. Siapa saksi kunci itu? Saksi penentuan berhasil atau enggak Nabi Nuh itu ternyata saksi kuncinya umat Muhammad. Kata Nabi Nuh, siapa saksinya kamu udah nyampaikan? Kan tadi kata umat kamu enggak ada yang ceramah, enggak ada yang nyampaikan. Ya. Kata Nabi Nuh, Muhammadun wa ummatuhu, Muhammad dan umatnya. Kenapa Pak Muhammad dan umatnya? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya nanti dulu berfirman, kita lanjut baca hadisnya ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya fatashhaduna lahu annahu qad ballagha. Akhirnya kalian semua itu didikan Nabi Muhammad nih yang percaya Quran sama hadis nih, ya fatashhaduna lahu annahu qad ballagha, dan dengan penuh keberanian membela kebenaran. Jadi ada Pak nanti Pak umat Nabi Nuh yang punya tua itu tua yang umurnya panjang itu dia ada dengan bapak yang mana, atau nenek moyang kita di Islam itu yang umurnya juga berapa 900 tahun, enggak nyampe 900 Pak, 100 sudah gym ya kan, 90 tahun juga udah jarang-jarang.
Rasulullah 60 tahun saja umat pendek-pendek usia anu dengan usia panjang-panjang yang makan banyak sudah punya berbagai macam kenikmatan hidup. Diadu dengan umat Muhammad yang pendek-pendek usianya. Ya, diadu kata Muhammad menyampaikan. Kenapa? Ya dalam Quran dikatakan Nabi Nuh menyampaikan, yang dusta itu kaumnya. Berarti yang bohong siapa? Kaumnya. Karena Quran mengatakan benar, Nabi Nuh menyampaikan. Apa dalilnya? Ya, banyak sekali dalam Al-Quran. Ya, contohnya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Yang tahu yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Enggak Allah kasih tahu yang gaib-gaib itu kepada seorang pun illa kecuali manir tadha bir rasul, kepada beberapa rasul yang Allah kasih bocoran tentang hal yang gaib itu jadilah tahu rasul itu. Fa innahu yasluku min baini yadihi wa min khalfihi rasada, karena rasul-rasul itu udah dijaga karena punya tugas bawa wahyu yang Allah siapkan malaikat menjaga di depan dan di belakang. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahatu bima ladaihim. Ya, jadi untuk memastikan, Allah memastikan Rasul sebelum mati udah menyampaikan risalahnya. Itu kan surat menunjukkan, dan kita baca ayat itu dalam surat Al-Jin. Makanya saya berharap kepada kita, keluarga kita itu baca Quran kalau belum bisa bahasa Arab sama terjemahan, gak usah gengsi. Gak usah gengsi Pak, biar tahu isinya. Ya kan Ustaz, kan walaupun gak ngerti dapat pahala. Iya dapat pahala, cuma Quran itu tujuannya untuk kita ngerti. Ya, dia baru untuk kita mentadabbur. Kalau nggak ngerti gimana mentadabbur? Memang ada sih orang masih bisa gara-gara dengan Quran walaupun nggak ngerti artinya, tapi tetap harus mengerti. Nah, jadi yang belum lancar bahasa Arab, saya tetap anjurkan untuk membaca artinya. Ya dibaca supaya hati jadi tahu seperti itu. Udah, dalilnya jelas. Rasulullah juga mengatakan semua nabi itu amanah, teman kan nabi itu berteman, ya, dan semuanya saling mendustakan. Makanya tadi itu kata kaum Nuh al-mursalin, kaum yang itu hakikatnya mendustakan para rasul. Kalau satu rasul saja didustakan, hakikatnya mendustakan semua rasul, karena satu paket. Ya, jadi kalau kaumnya Nabi Nuh dianggap mendustakan Nabi Muhammad juga. Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Nah, jadi di sini wa yakuna rasulu alaikum syahida, kata Rasulullah, nanti ketika umatnya bersaksi, Rasulullah menjadi saksi untuk umatnya. Betul. Dulu Rasul minta saksi dari umatnya sebelum meninggal. Nanti di akhirat umatnya ketika mengatakan Nabi Nuh sudah menyampaikan, Rasulullah jadi saksi lagi. Allah terima karena Muhammad tidak pernah bohong. Ya, diterima kesaksian itu. Wa dzalika qauluhu jalla dzikruhu, itu tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika, dan seperti itulah ja'alnakum, kami jadikan kalian, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan kita itu ummatan wasata, umat yang wasat. Wasat itu wasit itu di tengah, ya, di tengah karena adil. Kalau wasitnya ke Vietnam bila Vietnam atau Thailand itu bukan wasit, sebetulnya curang, ya kan? KPU kan wasit ya. KPU-nya ikut-ikutan, dicoret-coret diganti-ganti, angkanya diganti. Tidak boleh lah. Wasit itu disebut wasit, wasat itu karena benar itu di tengah, nggak ke kiri nggak ke kanan, pokoknya tegak lurus seperti itu. Jadi umatan wasaton itu maksudnya kata Rasulullah adlan, umat yang adil. Pokoknya disebut adil itu nomor satu harus berpegang teguh dengan kebenaran yang Allah bawa. Karena keadilan versi manusia itu bisa jadi, kalau menurut Nazi adil bunuhin orang, bantain orang, ya. Menurut orang ateis adil beda lagi, ya. Banyak sekali timbangan-timbangan keadilan, tapi keadilan yang nomor satu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah, syariat Allah itu keadilan, tauhid. Karena kalau menurut selain Allah nanti yang penting baik, ya. Nah, saya ada videonya kalau Bapak mau. Karena kan yang penting baik, yang penting kan menyatukan umat, menyatukan manusia, gak memecah belah. Tapi berapa menit lagi nih? 6:22. Mana? 10, siap, makasih.
keenakan ngomong, lupa waktu pesawatnya terbang nanti. Oke, barakallahu fikum. Nah, saya ada videonya, kalau Bapak mau dilihatlah nanti. Itu ada itu di pedalaman Afrika, didatangi sama pendakwah ini. Dia itu istrinya hamil. Di situ juru kuncinya itu depan batu lagi melakukan ritual. Kata dia, jin, bukan jin, pokoknya Tuhannya sesuatu yang disakralkan itu minta. Bayang itu dapat bisikan dari mana, Pak? Pokoknya istrinya di situ lagi hamil. Pokoknya kalau anaknya lahir harus dibelek, ditaruh di sungai, dilarung, supaya penduduk desa semuanya aman. Terus kamu mau nggak begitu? Istri si perempuan ditanya, digituin mau anaknya? Mau aja untuk kemaslahatan bersama. Itu sudah. Itu kalau bagi orang ateis nggak apa-apa, itu hak asasi manusia. Itu kan pakai teori live for good, pakai teori-teori apa gitu. Nyembah sapi itu nggak apa-apa, itu kan nyembah pohon nggak apa-apa. Soalnya pohon kalau nggak disembah ditebang kayak di Sumatera nanti banjir. Makanya disembah aja, kalau semua kan berburu ditebang, dikualat. Akhirnya teman-teman itu jadi parah juga ternyata ekologi itu apa namanya ahli apa namanya sosiolog itu. Jadi manusia itu membiarkan disirikan dengan alasan supaya alam tetap terjaga. Padahal tidak begitu. Ya, jadi pohon dikasih putih-putih, dikasih apa, diagungkan itu bagus sebetulnya. Itu sebetulnya secara ikatan sosial supaya menjaga alam, supaya nggak sembarang nebak alam. Kalau kacang sembarangan nebak nanti kita kualat, nanti dikutuk. Padahal maksudnya supaya nggak kebanjiran, nebak sembarangan. Ya betul, tapi dia takut apa pohon tetap salah. Kasih tahu aja dengan cara yang baik, jangan begitu. Susah kalau dikasih tahu. Nabang dan bisa banjir tidak masuk. Kalau bilangnya nanti bongkar kalau kencing sembarangan di sini atau di situ kita taruh saja, takut semuanya. Dan tetap nggak begitu caranya. Ya kita demi selamat, tapi kita kekal di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Selamat di dunia, tidak kena banjir, ya, tetapi kita terperosok di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Nah, 10 menit lagi harus digunakan sebaiknya. Jadi intinya la ilaha illallah. Ternyata umat Nabi Muhammad itu umat kunci, saksi kunci, Pak. Saksi kunci untuk ala-nas. Anas di sini nomor satunya para nabi. Para nabi saja itu nanti perlu kesaksian siapa, Pak? Umat Muhammad. Karena umat Muhammad itu umat terkenal yang bertauhid, mengikuti ajaran Rasulullah dan tegak lurus kepada ajaran Islam. Ajaran Islam mengajarkan kita harus bela kebenaran siapapun dia, nabinya siapapun. Kalau itu Nabi Islam harus kita bela, jangan segan. Berani diadu, berani. Jadi kita diadukan nanti Pak sama kaumnya Nabi Muhammad. Jangan takut, dur, tinggi umatnya Nabi Muhammad. Kita nanti tidak usah takut. Kita pendek-pendek, usianya pendek-pendek, kebenaran ditegakkan. Nah, kenapa umat Muhammad yang dijadikan satu itu karunia Allah Subhanahu Wa Taala? Ada hikmahnya, Pak. Karena umat Nabi Muhammad ternyata umat yang gak kaleng-kaleng, ya, banyak berkualitas. Alhamdulillah. Kenapa? Karena nanti calon penduduk surga ini juga sudah saya sampaikan berulang-ulang, mungkin bapak-bapak sampai apa? Kata Rasulullah SAW, hadis sahih Ibnu Majah dan yang lainnya, ahlul jannah isyrul wa mi'atu saffin, penduduk surga itu 120 baris, zamanuna min hadhil ummah, 80 barisnya umat wasat ini umatnya Nabi Muhammad. 80 baris, 40 tambah 40 120. Jadi 2/3-nya, ya, 2/3 manusia bertauhid pengikut Nabi Muhammad, 2/3. Jadi banyak juga. Ayo banyak-banyak kan kecil-kecil banyak, terus berkualitas. Ya, jadi calon penduduk surga itu adalah umat Muhammad karena banyak. Itu namanya konsep ijma. Nah, itu banyak yang berkualitas, Pak. Mungkin dari banyak ini juga nanti banyak yang nggak masuk. Ya, sekarang umat Islam memang banyak, tapi belum tentu Islam itu dan juga. Di zaman Nabi Muhammad saja munafiknya banyak. Ya, perang Badar tadinya 1.700-300-nya belok seperti itu. Oke, jadi karena umat Muhammad itu umat yang akan menjadi mayoritas penduduk surga terbaik. Jadi ternyata banyak itu perlu juga, tapi harus berkualitas.
Jadi gini, ketika Nabi memerintahkan ayo berhadapan dengan Muhammad yang banyak dan berani membela kebenaran dan keadilan tegak lurus, itu wataknya. Apalagi terkenal kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kata Allah, kami itu umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, itu sampai ke bawah sampai ke akhirat nanti. Ukhrijat linnas, yang dinampakkan untuk manusia sebagai saksi nanti. Pokoknya apa kata umat Muhammad? Tapi umat Muhammad yang adil dong. Umat yang adil itu yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah tentunya. Kalau mengejek-ejek syariat Islam, mengejek-ejek Rasulullah, itu bukan umat Muhammad. Ya, itu pengkhianat namanya, munafik. Dan itu banyak juga, ada suratnya lagi, Al-Munafiqun. Satu intinya orang munafik, Pak, suka mengejek Islam, mengejek syariat Islam, mengejek Muhammad. Coba buka surat munafik itu aja, silakan. Kalau kita itu, profesor kita itu, anak-anak kita itu, waduh, nauzubillah, terancam kita jadi orang munafik. Nah, jadi ternyata disadari atau tidak, kita sebagai umat Nabi Muhammad itu umat juru kunci atau saksi kunci. Saksi kunci untuk para nabi yang ketika didustakan itu perlu kesaksian kita. Jangan murtad, bapak-bapak, anak-anak kita jangan sampai murtad. Kita pertahankan ini karena kita saling menguatkan sampai akhirat. Ya, kejadian ini akan dialami oleh Nabi Nuh. Ya, ini termasuk yang gaib yang Allah sudah kabarkan. Nah, kita hendaknya bersaksi dengan penuh ketegasan. Jangan jadi orang munafik, nggak akan ikut rombongan ini. Seperti itu. Ternyata umat Islam walaupun pendek-pendek usianya itu umat wasata, umat terbaik sampai ke akhirat, umat yang mahal berkualitas. Kita pertahankan ini karena kita akan menjadi saksi untuk manusia dan untuk para nabi di akhir zaman. Hal ini saya sampaikan bukan untuk kita berbangga-bangga, tapi untuk kita memperbaiki kualitas Islam kita. Ya, kita punya misi, kita punya tanggung jawab untuk sama-sama bersama para nabi dulu kokoh istiqomah di atas tauhid, di atas kebenaran, dan jangan gentar untuk membela nilai-nilai al-haq wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan untuk kebenaran dan kita sabar karena bertahan dengan kebenaran itu panas. Ya, apalagi kita di akhir zaman. Demikian bapak-bapak yang kami hormati dan kami banggakan. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita umat Rasulullah yang tegak lurus dan siap membela kebenaran, membela para nabi dari kedustaan para pembangkang. Gak usah takut sama orang-orang yang mendustakan, orang-orang musyrik. Kita harus tegak lurus. Walaupun mereka punya pesawat, walaupun mereka menguasai teknologi, kita gak boleh gentar. Kita harus tegak lurus dengan tauhid kita, dengan akhlak mulia kita. Barakallahu fikum. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.